Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muyasir di channel Guru IT. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat soal. Sebelumnya, bagaimana caranya membuat materi atau bahan ajar, dan kemudian dilanjutkan dengan membuat soal atau kuis, di mana tentunya kita akan membuatnya di Classroom. Di Classroom. Baik. Pertama, kita harus login dulu ke Google, ya. Kalau sudah login, biasanya di pojok kanan atas ada simbol awalan huruf dari akun kita, atau kalau sudah diganti dengan gambar akan muncul gambar kita. Contohnya seperti ini. Saya sudah login dengan akun saya. Kalau sudah login, sekarang kita masuk ke ini, titik 9. Diklik titik 9, kemudian kita pilih Classroom. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk ke Classroom, selanjutnya kita masuk ke salah satu kelas yang kita ajar. Misal, saya pilih kelas 7F. Oke, sudah masuk kelas 7F. Nah, di kelas 7F ini, lalu kita menuju tab tugas kelas. Nah, di tugas kelas, kita akan membuat sebuah materi beserta tugasnya. Kita akan klik tombol buat. Kemudian, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Nah, fungsinya ini mirip-mirip saja sebenarnya. Kita bisa gunakan semuanya. Nah, kali ini saya akan memberikan mencontohkan menggunakan dengan tugas. Ya, silahkan klik tugas. Di judul kita bisa memberikan sebuah judul materi. Misalkan materi 1. Misalkan materi 1, hardware dan software. Kemudian petunjuknya di sini. Di sini bisa diisi dengan sambutan kita atau apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa untuk mengerjakan tugas kita. Misalkan pertama, bacalah materi dengan baik. 1. Bacalah materi dengan baik sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, kerjakan tugas. Dan yang ketiga, isi presensi atau kehadiran. Nah, selanjutnya kita akan membuat materinya. Nah, di sini ada 2 tombol di bawahnya, bisa tambahkan, bisa buat. Kalau kita tambahkan, berarti kita akan menambahkan dari file yang sudah ada di komputer atau ada di Google Drive, gitu ya. Sini bisa ngambil dari Google Drive. Seandainya kita sudah pernah membuat materi, disimpan di Google Drive. Nah, misalkan saya klik seperti itu. Nah, kita tinggal nyari ada di mana filenya. Kemudian kita juga bisa ngambil dari YouTube atau link, ya, atau file. Nah, sekarang saya akan membuat dari yang baru, itu ya. Klik tombol buat, klik dokumen. Nah, sudah muncul Google dokumennya. Ini adalah Google Dokumen, tampilannya sama dengan Microsoft Word, ya, kalau di komputer kita. Nah, kita beri nama, misalkan materi keempat namanya. Kemudian saya beri judul di sini. Hardware and software. Karena kalau di Google Dokumen kita tidak perlu tekan save karena simpannya otomatis. Kita bisa mencari materi di internet dengan membuka tab baru. Misalkan saya mencari misalkan saya ambil materi seperti ini. Terus saya copy,
Saya copy, kemudian saya pindah lagi ke tab materi keempat, kemudian saya paste. Sudah selesai. Kita sudah selesai membuat materi. Ini bisa kita tutup. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tugas. Kita tekan tombol buat lagi, kemudian formulir. Oke, kita buka formulirnya. Nah, di sini kita beri nama. Misalkan saya beri nama tugas keempat. Kita beri judul seperti itu. Kemudian kita beri pertanyaan nama lengkap. Untuk yang pertama, siswa nanti akan mengisikan jawaban singkat yang berupa teks. Kita periksa dulu ya, apakah ini di sini kalau masih berupa angka, maka siswa akan mengisikan angka. Jadi nanti siswa akan bertanya, Pak, kenapa? Atau Bu, kenapa saya ngisi nama kok tidak bisa? Kok munculnya angka? Nah, karena di sini kita belum ubah. Di sini kita ubah menjadi teks. Jadi siswa nanti akan mengisi dengan huruf dan wajib diisi. Jadi nama kalau tidak diisi tidak boleh dilanjutkan. Kemudian tekan plus untuk menambah. Di sini kelas. Nah, kelas kita tulis kelas yang kita ajar, 7A, 7B, tekan enter saja ya, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Itu ada 6 kelas. Kalau sudah, opsinya di sini kita menggunakan drop down. Nah, kemudian wajib diisi. Ini sebagai awalan atau sampul ya, sampul dari tugas kita. Nah, untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan, maka kita buatkan isinya, kita berikan bagian dulu. Nah, di sini misalkan kita beri instruksi. Baik, selanjutnya di sini instruksinya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita tambahkan soalnya. Apakah pilihan pertama? Nah, misalkan seperti ini. Ini soal yang pertama. Pilihannya adalah ada 4 pilihan, gitu ya. Kemudian kalau kita buat soal multiple choice atau soal pilihan ganda, kita bisa menambahkan kunci jawaban. Caranya, maka soal ini harus kita ubah menjadi kuis. Kita pergi ke sini, ke tab ke tombol gear ini, setelan. Kita klik, lalu kita pindah ke tab kuis. Nah, ini ada jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Kemudian rilis nilai kita pilih nanti. Kalau kita pilih segera, maka setiap kali siswa mengerjakan soal dan selesai, maka akan langsung muncul analisisnya. Artinya nilainya berapa, benarnya berapa, salahnya berapa, itu akan muncul. Biar itu tidak muncul, kita pilih nanti saja, kemudian centang dapat melihat tak terjawab, dapat melihat pertanyaan yang benar, nilainya berapa, kita centangnya, kita buang. Jadi siswa ketika mengerjakan ya sudah selesai begitu. Jadi tidak ada tampilan apa-apa, cukup terima kasih gitu saja. Nah, kemudian kita pindah ke tab presentasi. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini kita buang. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan pekerjaannya dan mengirim, tidak akan ada link yang tampil untuk menyerahkan ulang. Nah, kalau ini diaktifkan, siswa biasanya akan mengklik link itu dan akan mengerjakan lagi. Gitu. Biasanya akan tanya, kok saya disuruh mengerjakan lagi ya? Nah, biar tidak seperti itu, centangnya kita buang. Lalu di tab umum, kumpulkan alamat email, kita buang centangnya. Kenapa? Contrengnya kita buang. Kenapa? Karena kalau tetap dicontreng, maka setiap siswa mau mengerjakan soal akan diminta mengisikan email. Nah, padahal siswa kadang-kadang bingung emailnya itu yang mana gitu. Tapi ada beberapa yang tidak bingung, tapi sebagian ada yang masih bingung. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, maka centang kita hilangkan.
ya, agar siswa lebih gampang lah mengerjakan. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Ini centengnya juga dibuang. Kenapa? Karena kalau ini dicontreng, maka siswa tidak bisa pinjam HP temannya nanti, itu ya, karena dianggap sudah digunakan untuk mengumpulkan pekerjaan. Jadi contreng yang batasi ke satu tanggapan kita buang. Kemudian kita simpan. Nah, sudah selesai. Di sini sudah muncul kunci jawaban. Sekarang kita klik kunci jawaban. Nah, kita pilih jawaban yang benar dari ini yang mana. Nah, kemudian kita isi poinnya. Kita rencanakan berapa poinnya. Kalau kita buat 10 soal, berarti per soal poinnya 10. Misalkan saya rencanakan 10 soal. Berarti soal pertama poinnya 10. Kemudian saya tekan selesai. Nah, sampai di sini ini sudah selesai. Kita sudah punya soal yang sudah ada kunci jawabannya. Jadi ketika dijawab oleh siswa, maka nanti secara otomatis akan terkoreksi benar atau salah, dan poinnya berapa juga akan muncul. Sampai sini sudah selesai untuk membuat soal. Bisa kita tutup. Nah, proses selanjutnya adalah memberikan materi kita, tugas dan materi ini ke kelas, ke masing-masing kelas. Nah, di sini di bagian materi, di sini ada ada atribut siswa dapat melihat file, berarti filenya ini boleh dilihat oleh siswa. Kalau siswa dapat mengedit file, berarti filenya diizinkan untuk diacak-acak oleh siswa. Kalau yang ini buat salinan untuk setiap siswa, berarti ini bisa kita gunakan untuk misalkan siswa disuruh membuat kesimpulan dari materi kita, dan setiap siswa nanti kesimpulannya akan berbeda-beda. Jadi kalau kita pilih buat salinan siswa, siswa dapat mengubah apa yang materi yang kita berikan, tetapi materi aslinya tetap ada, tapi akan otomatis membuat salinannya. Karena tugasnya tidak jadi satu dengan materi, saya pilih siswa dapat melihat. Kemudian kelas, saya contreng semua kelas yang saya ajar. Selanjutnya, sesudah semua kelas yang kita ajar kita contreng, lalu kita klik lagi kelasnya biar yang contrengan kelas itu tersembunyi. Nah, sembunyi lagi sudah. Sekarang tenggat atau batasan kapan materi dan tugas ini boleh terakhir kali dikerjakan oleh siswa. Kita beri tanggal, misalkan boleh dikerjakan terakhir kali tanggal 19 dan waktunya pukul 12 misalkan. Jadi pukul 12.00 terakhir. Baik. Nah, seperti ini. Selesai. Jadi terakhir kali dikerjakan boleh dikerjakan sampai paling lambat tanggal 19 Agustus pukul 12 siang. Topik, biar nanti apa yang kita buat terkumpul jadi satu di TIK Ahmad Muyassir, maka biar tidak nyasar ke tempat yang lain, di topik kita pilih, kita cari TIK Ahmad Muyassir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini materi dan nama Bapak Ibu sesuaikan. Kalau Bapak Ibu ngajar agama, ya masukkan ke agama yang namanya Bapak atau namanya Ibu sendiri. Begitu. Karena saya ngajar TIK dan ini nama saya pilih yang ini. Nah, kalau sudah, saya klik di atas ada panah ke bawah, simpan sebagai draft. Nah, kenapa simpan sebagai draft? Karena kalau simpan sebagai draft, maka tugas atau materi yang saya buat itu tidak akan diberikan kepada siswa, tapi masih disimpan. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, yang bagian bawah ini sudah warnanya terang, ini berarti sudah dibagikan kepada siswa. Sementara yang warnanya masih abu-abu, ini berarti masih dalam bentuk draft, belum diberikan kepada siswa. Nah, kalau sudah saatnya kita memberikan kepada siswa, kita tinggal klik titik 3. Kemudian tinggal kita klik tugaskan saja. Tugaskan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang materi 1 hardware software sudah menyala.
sudah terang, berarti ini sudah aktif, sudah bukan draft lagi tapi sudah dibagikan kepada siswa. Nah, sampai di sini sudah selesai tugas kita membuat materi dan memberikan tugas serta memberikannya kepada semua kelas yang kita ajar. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.